Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai dalam video pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 7 SMP. Kali ini kita masih melanjutkan pokok bahasan keempat tentang Kebinekaan Indonesia. Sub pokok bahasan yang akan kita bahas adalah keragaman ras dan antar golongan. Keragaman lain yang terdapat di Indonesia adalah keragaman ras dan antar golongan. Ras disebutkan berasal dari bahasa Prancis yang berarti akar. Dengan demikian, ras dapat disebut sebagai akar dari populasi atau kumpulan manusia berdasarkan genetika tubuh serta tampilan fisiknya atau fenotipnya. Selain ras, keragaman juga terdapat pada antar golongan masyarakat. Kalian tentu tahu bahwa di masyarakat ada golongan-golongan, baik golongan berdasarkan pilihan politik, kemampuan ekonomi, maupun dari kegiatannya sehari-hari. Semua itu membentuk kebinekaan Indonesia. 1. Keragaman ras. Perhatikan fisik teman-temanmu di sekolah. Samakah warna kulitnya mereka semua atau berbeda-beda? Begitu juga matanya, rambutnya hingga bentuk tubuhnya. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata hingga bentuk tubuh setiap orang berhubungan dengan ras masing-masing. Masyarakat Indonesia terdiri atas dua ras besar, yakni ras Mongoloid Melayu di wilayah barat serta Melanesoid Papua di timur. Ras Mongoloid Melayu merupakan ras utama suku-suku besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi. Ras ini berkulit coklat kekuningan dengan rambut lurus dengan tubuh agak kecil. Sementara itu, ras Melanesoid Papua menyebar dari Papua hingga Maluku, terutama di Kepulauan Kei dan Aru. Ras ini berkulit coklat kehitaman, berambut keriting, dengan tubuh agak gempal. Di wilayah pesisir Papua hingga Maluku, ras Mongoloid Melayu dan Melanesoid Papua telah bercampur selama berabad-abad. Campuran ras juga terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur antara ras Mongoloid Melayu dengan ras Australoid yang masih berkerabat dengan ras Melanesoid Papua. Maka banyak suku di Nusa Tenggara Timur berciri seperti berada di antara ras Mongoloid dan Melanesoid. Beberapa suku kecil seperti Mentawai, Enggano, Bubu, dan Sakai di Sumatera, hingga orang Tomuna di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, disebut memiliki ras yang berbeda, yakni Wedoid. Ras ini serupa dengan ras orang-orang Sri Lanka. Ras ini juga sudah bercampur dengan ras Mongoloid Melayu. Selain suku-suku yang dianggap asli karena sudah tinggal di Indonesia selama ribuan tahun, terdapat juga suku-suku keturunan asing yang juga sudah berabad-abad ada di Indonesia. Yang dominan adalah keturunan Tiongkok dan bersama keturunan Jepang dan Korea mewakili ras Mongoloid Asiatik. Juga keturunan Arab, India, hingga bangsa-bangsa Eropa yang mewakili ras Kaukasoid. Semua ras tersebut ada dan bercampur baur satu dengan yang lain di Indonesia. Keragaman inilah yang ikut memperkaya kebinekaan Indonesia yang membanggakan saat ini.
Kedua, keragaman antar golongan. Perhatikan kembali teman-temanmu di sekolah serta keluarganya masing-masing. Bukankah mereka bukan hanya berbeda-beda dalam suku, ras, dan agama, namun juga berbeda-beda golongannya? Golongan itu dapat menyangkut tingkat ekonomi, pilihan organisasi dan politik, maupun golongan soal pekerjaan dan kegiatan di masyarakat. Dalam hal ekonomi, golongan masyarakat juga berbeda-beda. Ada orang yang sangat mampu secara ekonomi, ada yang biasa-biasa saja, dan ada juga yang kurang mampu. Anak-anak dari keluarga mampu umumnya punya fasilitas lebih baik, sedangkan yang kurang mampu umumnya lebih mandiri dalam berbagai hal. Semuanya perlu saling menghargai serta mendukung satu sama lain. Organisasi serta pilihan politik setiap keluarga juga bisa berbeda-beda. Yang satu lebih suka mendukung organisasi tertentu dan memilih suatu partai. Yang satu lagi aktif di organisasi lainnya serta menjadi anggota partai berbeda. Maka, golongan masyarakat menyangkut organisasi dan pilihan politik pun bisa berbeda-beda. Profesi atau jenis pekerjaan juga dapat menjadi golongan yang membeda-bedakan warga. Petani misalnya, lalu bergabung dalam organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Nelayan bergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI. Wartawan bergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, dan lain-lain. Masyarakat juga dapat dikelompokkan dalam golongan berdasarkan kegemaran atau seperti hobi dalam fotografi, penyayang binatang, memelihara tanaman hias, mengoleksi barang antik, bermusik, rancangan busana, tata rias, memasak, dan lain-lain. Kelompok-kelompok hobi itu juga bagian dari golongan-golongan yang berbeda. Demikian anak-anak, pembahasan kita tentang keberagaman ras dan antar golongan yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan selanjutnya, yaitu menjaga nilai penting kebinekaan. R.A. Kartini pernah menyampaikan bahwa terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kembali. Untuk itu anak-anak, janganlah takut mengalami kesulitan ketika belajar, karena di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.